Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rifki Ahda Sumadri, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenankanlah saya Agustina Indiwisesa untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jejak Kasus Dugaan Korupsi Beras Bansos Presiden Bikin Negara Rugi Senilai 125 miliar. Jejak kasus dugaan beras bansos presiden bikin negara rugi senilai 125 miliar. KPK mengembangkan kasus korupsi bansos Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2020 sampai 2021. Kini kasus yang tengah diusut ialah dugaan korupsi pengadaan bansos presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya menerima laporan kasus tersebut pada tahun 2020. Saat itu, KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kementerian Sosial. Dari laporan masyarakat pada saat OTT Kemensos tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Lalu KPK juga menyebutkan bahwa korupsi pengadaan beras bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan atau PKH di Kementerian Sosial atau Kemensos tidak terjadi di satu wilayah. Ruang lingkup kasus ini menyasar banyak daerah di Indonesia. Jadi, ini penyaluran beras bansos di seluruh Indonesia tahun 2021. Ali mengatakan bahwa kasus ini berawal saat KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kasus bansos COVID-19, namun ada temuan baru berkaitan dengan pengadaan beras PKH di Kemensos. Jadi ini kemudian ditemukan fakta lain dari proses penyelidikan tadi itu. Kemudian ada laporan masyarakat juga. Kami analisis ternyata ada fakta lain ketika penyaluran bansos di 2021. Lalu ada modus 6 tersangka korupsi bansos Kemensos tahun 2020 sampai 2021. KPK kemudian secara bertahap menahan para tersangka kasus korupsi bansos Kemensos periode 2020 sampai 2021 sejak Agustus 2023. Dalam uraiannya, KPK mengungkapkan para tersangka membuat konsorsium palsu dalam melakukan aksinya. 3 orang tersangka bernama Ivo Wongkono atau IW, Richard Cahyanto atau RC, dan Roni Ramdhani menjadi kluster pertama yang ditahan oleh KPK dari total 6 tersangka kasus bansos Kemensos. Ketiganya ditahan sejak 23 Agustus 2023. Ketiga tersangka ini diketahui mencetuskan ide membuat konsorsium palsu lewat PT Primalayana Teknologi Persada atau PTP dalam proses distribusi bansos. Atas ide IW, RR, dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan distribusi atau BSB, bantuan sosial beras. Selanjutnya ada skandal korupsi beras saat PT Bandagara Reksa (BGR) ditunjuk oleh Kemensos tahun 2020 untuk menyalurkan bantuan beras. Nilai kontrak bansos ini mencapai 326 miliar. Lalu selanjutnya ada latar belakang dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang pertama, kasus ini dilatar belakangi karena bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi atau bencana. Yang kedua, ada cara mengatasi kasus ini, yaitu dengan penegakan hukum yang tegas dan proses hukum yang cepat dan adil. Semua pelaku termasuk pejabat tinggi harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.